Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rida Banca Indrawati. Di sini saya bersama dengan Ibu Sri Nurwati selaku Kepala Sekolah dari TK Pos PAUD Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Pangapunten Bu Nur, saya meminta waktunya sebentar nggih. Sama seperti dengan yang kemarin Bu Nur untuk melakukan diskusi. Iya. Bu Nur, kira-kira Bu Nur sudah berapa lama nggih menjadi kepala sekolah di tahun ini? Berapa nih Bu? Kurang lebih 7 tahun Bu. Saat ini berdiri 2016. Nah, di sini Bu Nur selama menjadi kepala sekolah, apakah pernah Bu Nur istilahnya mengalami suatu permasalahan, kemudian dalam melakukan istilahnya mengambil suatu keputusan dalam permasalahan itu ada risikonya? Tentu. Apa ya? Karena meskipun kecil, Pos PAUD ini kan lembaga. Terus bersinggungan dengan beberapa orang, beberapa pengelola, ada kepala sekolah, ada pasti ada titik di mana kita itu tidak bersinergi dengan baik atau bermasalah, itu kan pasti ada gitu. Ada seperti itu. Nah, kalau boleh nggak berbagi tentang permasalahannya itu seperti apa? Boleh. Yang seperti apa ya? Yang sederhana saja mungkin. Guru di sini ada 5. Hampir semuanya punya balita. Terus masalah yang sering muncul itu saat ada jatah workshop dikirim untuk pelatihan ke hotel apa seperti itu, kan daftar seperti itu, minimal mengeluarkan 2 guru. Itu biasanya ada aja alasannya untuk tidak bisa hadir. Terus masalah utamanya yang diangkat mesti anak kecil. Seperti itu. Tapi saya biasanya memberi solusi, siapa yang bisa menggantikan, monggo, karena sudah bayar. Seandainya ibunya itu bersedia untuk datang, boleh bawa anak. Saya sampai seperti itu. Gak apa-apa wis, pelatihan bawa anak usia 1,5 tahun boleh. Saya sampai seperti itu. Berarti keputusannya diambil oleh Bu Nur itu tadi nih, apa namanya? Itu dalam permasalahan itu. Adakah langkah-langkah atau prosedur lain yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tentu, karena lembaga ini ada seniornya. Dulu pendiri, saya salah satunya. Itu ada ibu mantan RW yang pertama dulu, tempatnya Pos PAUD sebelum pindah ke sini, di rumahnya Ibu RW itu pengurus ada 3 orang, saya, Bu Wiwin sama Bu Aris. Itu. Jadi kalau kita mencuat kasus, seandainya ada yang resign kemarin beberapa waktu yang lalu, setahun yang lalu, itu ya kita bahas dulu sebelum benar-benar keluar. Ibunya masih mengajukan WA begitu, kita bahas ya, bagaimana enaknya, karena kalau nanti sudah keluar kan pasti perlu pengganti, pasti perlu cari orang baru seperti apa. Itu apa benar-benar harus keluar, kita diskusikan. Saya pertama mesti ngajak diskusi sama tim itu tadi, kita menamakannya manajemen Pos PAUD Ibu Pertiwi. Itu dibahas di grup, bisa ketemu, bisa, karena sama-sama sibuknya biasanya. Terus setelah itu konfirmasi sama yang bersangkutan, ibu yang ingin resign karena masalah keluarga, karena mungkin masalah keluarganya sudah tidak bisa ditinggalkan lagi untuk nyambi di PAUD, akhirnya resign. Tapi keputusan kalau yang seperti ini kan ya subjektif sekali, ya tergantung sama yang melaksanakan. Kita nggak bisa memaksa guru tolong guru tetap untuk eksis di sini, nggak bisa, karena kan hubungannya dengan keluarga, suami dan keluarga. Itu seperti itu yang kasus sederhana ini.
kasus yang rumit ini perpindahan ke sini ini rumit sekali. Oh, gitu. Hampir 1 tahun ini. Karena melibatkan banyak perasaan ya. Perasaan sayang aslinya. Perasaan sayang dari penanggung jawab pertama yang bapak yang dulu mantan RW itu kan dulu ketika kita tergusur-gusur itu dulu sebenarnya di pojok sana itu di gang ini KR 19 nomor 29 tapi karena berdirinya pertama kali di di gang ini pojok itu. Tapi yang punya rumah itu ketika itu diizini memberi izin tapi begitu tahu mungkin banyak gosokan dari luar gitu dianggap komersil, akhirnya kita diusir. Terus setelah diusir, kita ditampung sama Pak RW skala itu namanya Pak Hendri itu dengan lapang dada menampung kita sampai 7 tahun. Jadi kita itu tidak di sini ya baru tahun ajaran ini. Berdirinya PAUD ini pertama kali di sana tahun berapa? 2016 itu. Berarti sudah berjalan 7 Saat tahun. diusir itu baru mau 1 semester. Muridnya sudah 18, langsung buyar kan ya lucu saat itu. Tapi kita alhamdulillah saat itu pemangku wilayahnya Pak RW-nya itu dengan bertanggung jawab guys di tempatku. Seperti itu akhirnya kita minta tenggang waktu sampai 1 semester pertama berjalan, kita pindah di semester kedua. Alhamdulillah wali murid luar biasa, bergerak cepat menghias-hias jadi ruangan kecil itu jadi sekolahan. Regulasi Luar biasa. Tidak tanpa dukungan wali murid ya kayaknya ya gak mungkin. Karena ini pindah ke sini itu tuntutan akreditasi. Kan perlu ruangan, perlu sarpras yang yang maksudnya fasilitas yang tergelar. Aslinya kalau permainan itu sudah lama kita punya. Tapi karena tempatnya di sana cukup untuk menaruh properti yang berupa meja kursi, akhirnya permainannya digulung. Kita punya 2 jam permainan luar, itu tidak pernah dibuka karena nggak ada tempat. Sayangnya. Terus kan pas akreditasi kita harus tunjukkan sing gawe duit kudu metu to Bu. Iya. Itu. Tahun Terus berapa itu Bu akreditasi? baru kemarin tahun ini. Jadi tahun ini guys luar biasa. Luar biasa untuk semua. Perjuangannya Bu. Ini yang tak bilang tadi 1 tahun saya karena mulai 2021 itu saya sudah izin guys sama yang berketempatan itu Bu Aris dan Pak Hendri. Beliaunya luar biasa Bu, maksudnya menaunginya luar biasa karena beliaunya aslinya berat hati Bu untuk memisahkan diri dari pos PAUD ini. Artinya kita itu nggak terbuang, kita itu disayangi. Bahkan warga di sana pun ya luar biasa mengharap untuk tidak pindah seperti itu. Karena ya mungkin merasa memiliki alhamdulillah pos PAUD dicintai banyak orang. Itu sampai 1 semester saya sebelum pindah itu masih di sini masih toko itu sudah nemu. Kalau saya karena apa? Karena saya terjadwal akreditasi terus dituntut terus untuk ikut pertemuan untuk melengkapi seperti itu ya saya sendiri ya bingung ya. Iya. Karena logikanya tempatnya hanya kecil seperti itu, terus mainannya nggak bisa dipasang dengan baik saat seperti itu. Terus kita akhirnya memutuskan untuk kesini dengan banyak dilema. Pasti dilema yang di sana, dilema yang di sini, dilema tuntutan akreditasi, banyak itu numpuk di situ. Tapi setelah kita pindah di sini nih, wes berjalan 1 semester lebih nih. Masyarakat dukungannya luar biasa. Yang di sana pun. Anak-anak itu bagaimana Bu? Pada saat dipindah itu? Ya senang Bu. Yang kan semula itu perusutan nih digelar mungkin sebulan sekali atau apa seperti itu tuh Bu. Kayak nggak pernah digelar gitu. Ya saya ini bebas wes mereka mau main brosur jungkit iki apa. Di atas pun masih banyak itu. Iya. Seperti itu. Ya, yang jelas saat itu pindah memaksa itu pemikirannya 1 akreditasi ya, yang kedua memfasilitasi anak-anak untuk bisa bermain secara leluasa, menggembirakan mereka. Katanya kan kalau sekolah yang berpihak kepada murid. Katanya kalau sekolah yang PAUD itu isinya apa tuh?
gembirakan mereka, baru kemudian mereka ajak untuk bersekolah itu, belajarnya itu sambil bergembira. Seperti itu. Mungkin hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan suatu keputusan? Saya berdiskusi sampai jarak 1 tahun itu melibatkan banyak orang, Bu. Sekitar ya gak sampai setahun pas, 10-11 bulan. Akhirnya muncul titik lego ya. Di sana pun dia karena sama-sama pendidik, keduanya Bapak Ibu RW itu kan guru. Itu ya mikir ya wis untuk kemaslahatan kebaikan PAUD. Seperti itu. Meskipun berat hati kan dia tetap PAUD harus berkembang. Itu akhirnya seperti itu. Mungkin nilai kebajikannya di situ. Pengorbanan hati banyak pihak. Iya kan. Pihak yang diajak berdiskusi itu itu salah satunya. Saya minta selain pengurus 3 itu saya minta bantuan. Dulu ada pendiri juga, tapi yang sudah tidak berada di PAUD itu saya ajak ke rumah Ibu Aris itu untuk bertemu tatap muka. Dia memohon seperti apa ya? Ya orang Jawa itu kan ya ngomong cuma ada orang sopan. Akhirnya ya bersilaturahmi, dan Ibu ini selama ini selalu berpikir Bapak Ibu Henry itu sudah 6-7 tahun itu loh panggonan PAUD. Pastinya ya mesti ono ribete, ono opo nih seperti itu. Kan ya perlu istirahat. Ibu itu selalu memberi solusi begitu saat kita belum pindah itu. Gak apa-apa, memang kudu gantian seperti itu kata-kata. Terus akhirnya setelah terdorong itu, bu guru yang selama ini itu gak setuju ke sini, gak setuju bu gurunya ke sini, banyak Bu. Terus akhirnya ya wis terbuka karena apa, jadwal akreditasi sudah muncul, kok kita tetap rontok-rontokan untuk apa tempat panjat di situ aja. Saya nelpon yang punya rumah sama Pak Hendri sendiri diterne bareng-bareng karena bu guru ini sih alasan aja kan, sama yang kanggonan itu diterne gue pick up yang tidur gak pinter apa gitu. Saya sudah itu teknik terakhir tuh. Saya sudah kehabisan akal piye iki, saya sudah ngechat, saya sudah berharap. Ya wis, akhirnya saya nelpon ibunya, bapaknya yang kesini nganter bawa pickup 3 kali. Itu sampai seperti itu, yang tak bilang asli Bu. Luar biasa. Tantangan dari pengambilan keputusan itu apa aja Bu? Ya apa ya? Menyakiti teman tuh salah satunya. Ya dia tahu membawa ini ke sini ya. Membawa ini ke sini sementara ini ada juga kebahagiaannya beliaunya itu itu yang paling berat di hati. Karena apa? Setiap ketemu ngono kuwi sik ana srit ngono kuwi rasa ya apa yang saya lihat dari keluarga itu, karena mungkin ya beliaunya memang bergerak di dunia pendidikan ya. Dan sudah 7 tahun digenggam loh Pak. Sebenarnya nggak kehilangan, tapi yang mesti ono gelo ada. Itu yang paling mendalam. Terus yang kedua ya sedikit crash ya, mesti loh, karena kita punya, meskipun kita berjalan bersama untuk membesarkan bersama, tapi pas di situ kita ada kayak perenungan masing-masing. Jadi bisa bayangkan di sana merenung sendiri piye enake, di sini ya bingung piye carane, seperti itu. Yang jelas pendewasaan. Akhirnya kita sadar ternyata POSPAUD ini banyak yang memiliki, karena sampai warganya pun itu loh. Saat pertama pemutusan itu, saya warganya sama saya itu ya rapi. Bisa ini luar biasa dukungannya. Maksudnya luar biasa. Anak-anak yang dari sana itu sekolah ke sini, meskipun naik begitu loh. Padahal di dekat situ juga ada yang lain. Kan berarti mendukung. Itu. Ya wis, di setiap keputusan pasti ada pengorbanan. Ibu dalam pengambilan keputusan itu apakah terjadwal atau bagaimana? Tidak pernah. Karena kasus yang seperti ini kan tidak ada jadwalnya. Maksudnya kayak guru resign, tidak ada jadwal dia mau keluar, kan seperti itu. Akreditasi karena dituntut saat itu kejar-kejarnya peningkatan mutu. Udah ya kita jalan sesuai dengan. Kalau pas pada saat masalah perpindahan tersebut, apakah Ibu melakukan penjadwalan, melakukan diskusi, ataukah langsung pada saat itu juga? Oh tidak, pasti. Iya Bu. Saat itu Februari saya
Sudah bayar. Saya izin itu sebenarnya mulai Desember awal. Ayo bayar dulu. Terus Februari itu saya izin di pihak sini. Karena di sana pun nggak mau melepas kalau di sini nggak diterima. Maksudnya RT RW sudah menerima, warga sudah menerima kah? Karena kalau ada kegiatan kok akeh wong parkir, akeh itu seperti itu di sana memastikan itu. Sudah alhamdulillah. Begitu wis dikantongi itu, kita ke kelurahan ganti domisili, ya ada apa ngerti, tapi nggak terjadwal. Kita lakukan wis lakukan gitu loh Bu. Mengalir. Mengalir apa adanya. Saya nggak punya jadwal untuk kasus-kasus. Karena kasus Bu, kecuali ada rencana Bu. Iya betul. Faktor-faktor apa Bu yang mempermudah jenengan dalam pengambilan keputusan? Faktor apa? Masukan dari para senior itu yang selalu saya pikirkan ya. Mereka selalu memberi masukan yang luar biasa. Maksudnya bisa mengilhami saya untuk oh iya seperti ini. Jadi untuk tidak meninggalkan para pendahulu, maksudnya para pendiri dan pendahulu itu jangan sampai dilepaskan karena tanpa mereka kita tidak bukan siapa-siapa. Itu. Tadi pertanyaannya apa? Sudah terjawab jawabannya. Kira-kira pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu Ibu petik dari pengalaman Ibu pada saat pengambilan keputusan ini? Saya mental Bu, pendewasaan saya, pendewasaan guru-guru. Mungkin sebelum saya memutuskan ini guru-guru sedikit meremehkan saya mungkin karena saya itu saat di sana ini juga yang saya tidak tak sebutkan nih. Alasan yang berikutnya adalah saya ingin benar-benar terjun di PAUD karena selama ini saya itu datang ke PAUD itu mungkin sebulan sekali atau seperti itu. Karena kan saya juga punya kegiatan yang lain. Ketika di sini entah cuma 1 jam, entah cuma kok sekejap mata saya melihat guru-guru sudah datang, saya melihat anak-anak jadi mengenal saya. Terus di hari Sabtu saya bisa mengasih ekskul bahasa Inggris itu alasan yang kedua untuk pindah ke sini. Itu juga alasan kuat menurutku. Karena apa? Saya tertera di situ sebagai kepala sekolah terus saya gak ngapa-ngapain ya sungkan. Saat itu kalau ada pertemuan wali murid seperti itu saya datang jadi pemateri hanya seperti itu. Kalau saat ini ya setiap Sabtu saya ngajar. Selasa saya alhamdulillah Selasa saya bisa di sini. Kalau nggak ada jadwal pertemuan ya berarti bantu buhiku bantunya ngeprint buat apa saya. Setidaknya saya bisa bersinggungan dengan anak-anak. Sekarang itu muridnya mulai kenal aku, Bunda Nur begitu. Dulunya enggak ya Bu ya? Nama tuh gitu. Dulunya enggak sama sekali. Pada saat Bu Nur tidak ke sekolah, berarti ada guru yang diberi tanggung jawab untuk menghandle gitu? Iya betul, ada koordinatornya. Berarti saling berkolaborasi juga. Betul, kita sebenarnya tetap komunikasi lewat WA. Cuman ketika ketemu ini sinerginya begitu, berbeda sekali. Dengan zaman sih ketemu 2 minggu sekali atau sebulan sekali seperti itu beda. Kayak sekarang kan isinya cuma apa seandainya ada keluhan ini pomone ada permasalahan sedikit Bu saya besok izin atau apa seperti itu ya yang penting ada yang jaga seperti ada yang ijaz setidaknya 3 orang ada yang masuk sudah aman terus biasa melihat keterbukaan terbentuk yang jelas itu. Muridnya sekarang berapa Bu jumlahnya? Ini alhamdulillah semester ini 24. Lumayan Bu. Alhamdulillah. Semoga saja Bu ini PAUD-nya semakin berjaya, semakin sukses, banyak muridnya. Amin. Semoga para guru-gurunya juga sama Bu Nur selalu diberi kelancaran, dipermudah dalam menyampaikan ilmunya, semoga ilmunya yang disalurkan ke anak-anak bermanfaat dan barokah. Siap, terima kasih. Bu Nur, sekali lagi saya minta maaf karena sudah mengganggu waktu Ibu beraktivitas. Terima kasih ya Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rida Panja Indrawati, CGP Angkatan 8 SMKN 6 Di sini saya bersama dengan Bapak Agung Priyadi selaku Wakil Kurikulum SMKN 6 Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sebelumnya sudah menyediakan waktunya untuk bercakap-cakap di sini. Begini Pak, ini terkait dengan permasalahan yang mungkin pernah Bapak alami, terus di sini Bapak mengambil suatu keputusan seperti itu. Permasalahan yang terjadi terkait dengan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan tersebut yang hubungan dengan adanya dilema etika seperti itu. permasalahan terbaru ya di tahun 2023 ini mungkin terkait dengan penilaian perilaku pegawai negeri. ASN ya, ASN sekarang berarti termasuk PNS sama P3K. Jadi memang mulai tahun 2023 ini kan pihak sekolah, terutama oleh kepala sekolah itu kan diberi wewenang untuk menilai perilaku kinerja dari para guru, baik PNS maupun P3K. Ini kan hal baru bagi guru khususnya yang ada di SMK Malang, di mana di pilihan kinerja tersebut kepala sekolah itu kan diberi wewenang untuk memberikan nilai apa adanya, baik ya baik, jelek ya jelek. Nah, waktu itu ada sosialisasi ya bahwa nilainya kinerja para guru tergantung dari nilai kinerja organisasi. Nah, itu nilai kinerjanya adalah baik, sehingga ada sekian persen yang nantinya kalau menurut aturan yang ada itu ada beberapa pegawai yang akan nanti berada di nilai yang tidak baik atau di bawah ekspektasi. Kami ya, waktu itu kan sedikit mengalami dilema. Ini gimana nantinya? Karena pada dasarnya orang itu kan nggak mau dinilai jelek. Nah, akhirnya dari itu kita bentuk tim penilai. Kita bentuk, kemudian kita bertugas untuk menyusun indikator-indikator perilaku kerja. Kami berbentuk di sana dengan tujuan adalah bagaimana indikator-indikator ini adalah indikator-indikator yang mampu dilaksanakan oleh teman-teman guru, merupakan kegiatan sehari-hari alami, sehingga waktu itu muncullah ada semacam 3S, acara, kemudian rapat dinas, jangan macam-macam itu ada berakhlak Quran yang 7 komponen macam-macam itu. Nah dari itu setelah disusun indikator kita sosialisasikan. Apa nanti Bapak Ibu guru menjadi paham, tetapi kami sudah memiliki semacam was-was juga ini mesti ramai karena ini barang-barang baru, mereka terbiasa dengan nilai baik. Nah, termasuk juga kita di kinerja itu adalah tentang kehadiran, kita rekam dari presentasinya seperti itu. Nah, betul di akhir bulan terus kita tim bekerja, dirumuskan, dihitung dan lain sebagainya, ketemulah beberapa guru yang berada di bawah ekspektasi. Ya, mereka mengungkapkan ketidakpuasannya. Itu termasuk sempat kan di bulan-bulan awal tahun 2023 itu kan dalam tanda kutip agak panas ya, tapi kami tidak berhenti, tidak menyerah, kami ajak dialog terus, kami terangkan, kita andaikan seperti kita guru mengajar di kelas. Ketika semua anak itu pintar, meskipun katakanlah nilainya itu sudah 85 ke atas, misalnya ada yang 100, 90, nilai terkurang itu 80. Nilai 85 ini kan berarti kan yang kurang pintar di kelas tersebut, walaupun nilainya dan saat kita terangkan juga ke guru bahwa indikator yang kita buat itu dinamis. Dinamis itu
Bapak Ibu bisa apa ya istilahnya, memacu dirinya untuk memenuhi nikah tersebut sehingga saling pacu, sehingga nanti tidak selamanya dia akan di bawah. Kan nanti ketika kita buka data lemahnya apa sampai bulan ini di bawah. Waduh Pak, saya memang nggak ikut 3S. Nah, jangan tutupi 3S-nya. Ada lagi lemahnya apa enggak? Udah Pak 3S, ya udah 3S-nya di. Tapi Bapak Ibu harus sosialisasi yang kita sampaikan, tapi tetap harus memperhatikan kehadiran ya Pak ya, jangan sampai ngepres. Kalau ngepres nanti kalau temannya ada yang lebih, tapi pasti akan kalah dengan teman yang lebih. Ini Pak. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana kita sering-seringnya menyampaikan ke teman-teman agar mereka paham apa yang kita mau. Itu mungkin permasalahan yang terjadi di tahun ini, di era ini. Tapi setelah bulan-bulan Mei mungkin ya, Mei itu sudah mulai memahami dan mereka menyadari bahwa tidak selamanya mereka akan di bawah jika mereka mau merubah dirinya. Seperti itu. Kira-kira selama ini bagaimana Pak Agung mengidentifikasi kasus yang Bisa diulang? bagaimana Pak Agung mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema ketika? Iya, karena kan ini kita tahu ketika Perkab BKN ini dimunculkan di bulan Desember atau November tahun 2022, saya itu sudah menyampaikan ke beberapa teman, terutama di Pak bagi DKN, Pak ini ada perkab di mana nanti sekolah harus menilai guru secara real, secara apa adanya, berdasarkan berakhlak bukan kerja. Nah, ini nanti di temanya adalah akan muncul protes dari Bapak Ibu kalau kita tidak memiliki indikator yang pas. Sudah kita prediksi Bu, karena apa? Ya tadi saya kembalikan pada dasarnya semua orang tidak mau dinilai jelek, inginnya bagus terus, dan itu sudah bertahun-tahun berjalan bagi ASN itu bahwa DP3-nya selalu bernilai baik. Ya, ini pasti itu karena itu sudah kita tebak dan ternyata terjadi. Terjadi. Nah, ada semacam ketidakpuasan yang sudah ini terus mereka tapi dengan pendekatan yang sudah kita lakukan dan memang kita mau berbasis data, kita buka data dan kita terangkan mekanisme penilaian bagaimana mereka menjadi paham lama. Nah, mereka paham ini akhirnya mereka juga bisa menceritakan kepada teman yang lain sehingga ini menjadi hal yang biasa. Naik turunnya itu menjadi hal biasa, tergantung dia kalau mau mempertahankan naik dia juga harus mempertahankan kinerjanya, tidak pernah terlambat, selalu melaksanakan IKS. Dan kita di akhlak itu kan ada yang adaptif. Itu kita masukkan bahwa artinya Bapak Ibu itu yang memiliki prestasi itu akan kita skorkan tinggi di sana. Apa contohnya? Guru penggerak. Kalau guru penggerak adaptifnya itu bagus. Saya harapannya Pak, yang guru penggerak jadi banyak. Dan guru yang ikut lomba, kalau dia akan melaporkan kan saya ikut lomba ini, nanti ini perilaku adaptifnya itu akan kita beri nilai bagus. Saling ngujar, jadi poinnya terus bekerja. Baik Pak, kira-kira ada apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangan pengambilan keputusan adalah tantangan internal. Mungkin ada kekhawatiran dari beberapa orang bahwa nanti keputusan yang diambil itu akan bermasalah. Karena kita kan tidak pernah ngambil keputusan sendiri. Kalau saya pribadi, selama keputusan yang kita ambil itu tidak bertentangan dengan
norma agama, norma masyarakat, kemudian hukum yang berlaku. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tapi kadang-kadang teman-teman kolega yang lain memberi masukan yang mungkin kadang-kadang menjadi beberapa nama ikut ke bawah limbah. Itu aja sebenarnya. Tapi dengan pendekatan tertentu, artinya dengan kita diskusi panjang, melihat segala kemungkinan dan dasar aturan yang kita gunakan, ya akhirnya kita tetap bisa melangkah untuk memutuskan itu kita laksanakan di SMK namanya. Contoh yang tadi tentang pengambilan keputusan, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk melakukan ini atau pada saat permasalahan itu ada langsung Bapak mengambil keputusan di tempat itu juga? Kita secara rutin seminggu sekali kan kita rapat koordinasi. Jadi di rapat itu kita saling menyampaikan program apa yang sudah dijalankan, ada permasalahan apa, bagaimana permasalahan itu terjadi, bagaimana solusinya. Nah, gitu, saling menyampaikan pendapat, saling menyampaikan programnya, sehingga alhamdulillah kita bisa menanggulangi, mencegah ya. Karena ada koordinasi rutin seminggu sekali kita. Nah, seandainya ada permasalahan baru yang harus segera diputuskan, ya kita akan segera dulu juga kita akan koordinasi, kita dudukkan semua manajemen, kita sampaikan permasalahan, lalu kita buat pertimbangan, nanti kita sampaikan contoh kemarin ketika kita mendapat peluang untuk membuka kelas internasional program OSDO. Nah, itu kan peluang. Nah, kita harus segera kembali. Tantangan beratnya adalah bahwa program ini kan nanti ada uang yang harus dibayarkan, tapi kan bukan ke sekolah, ke pihak hospital tadi. Tapi karena hospital dari beberapa terus ini adalah merupakan lembaga yang sudah kita ketahui kinerjanya, kemudian dan memang dari beberapa sekolah yang sudah bersama itu sudah kita lihat juga sudah bagus. Akhirnya kita beranikan untuk mengambil keputusan karena untuk terlibat membuka kelas OSDO. Nah, caranya ya kita sosialisasikan ke teman-teman, ke Bapak Ibu guru. Kita tidak paksa, kita tawarkan, kita berikan pemahaman. Yang mau bergabung silakan. Nanti adalah pembiayaan pertama ditalangi oleh pihak penyelenggara. Nanti pihak anak akan mengganti uang itu setelah selesai dan diterima kerja di Jerman. Ditalangi dulu, berarti ditalangi dulu sama pihak sana. Nanti setelah bekerja, itu salah satu contoh yang terkini yang dimana keputusan harus segera diambil. Karena mereka juga sudah punya time schedule untuk bulan ini harus ada harus segera launching. Kalau memang SMK bersedia, ya segera diwujudkan. Hanya kita rapat waktu itu disepakati, oke kita terima, langsung kita kerja maraton untuk mensosialisasikan baik itu pada guru, baik kepada paling mudah terutama biar tidak terjadi miskomunikasi. Tidak ada miskomunikasi karena ini kan nanti ada mengambil dana talangan ke sana. Orang tua nanti gaji anaknya itu akan dipotong sesuai dengan kesepakatan untuk mengembalikan dana yang sudah dipakai anak-anak ketika selama menjalani pendidikan selama 3 tahun. Kalau yang kelas 10, kalau yang kelas 12 berarti kelas 11 berarti 2 tahun, dan kelas 12 berarti 1 tahun. Pendidikan bahasa Jerman, berarti setelah lulus
baik lulus SMK maupun lulus tes bahasa Jerman ke sana, berangkat ke Jerman, kerja, dapat gaji, nah itulah mulai mereka mencicil tadi. Ini sesi terakhir Pak, dari hal-hal yang Pak Agung sampaikan tadi, saya Bapak petik dari Bapak mengambil keputusan di Wena tadi. Jangan pernah takut untuk melangkah. Selagi apa yang nanti kita ambil itu tidak bertentangan dengan waktu dan norma agama. Yang penting adalah bahwa kita pahamkan, kita komunikasikan kepada segenap warga sekolah sehingga mendukung apa yang diambil oleh manajemen sekolah. Kalau terlalu takut, ya tidak akan maju-maju. Karena cari aman saja. Terobosan-terobosan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya dan kesediaannya. Sekian untuk kegiatan wawancara bersama dengan Pakar Kurikulum Pak Agung Priyadi dari SMPN Malang. Saya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.